大家好，我是姚云华，您可以叫我 Stella 老师。您身体好吗？最近怎么样？Itu adalah beberapa kalimat dalam bahasa Mandarin, tapi kontenku kali ini bukan tentang pendidikan bahasa Mandarin. Aku akan membawakan renungan singkat tentang belajar. Ayatnya diambil dari Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saat mendengarkan. Setiap orang tentunya mau menjadi pintar. Tidak ada orang satupun juga yang bercita-cita jadi manusia bodoh. Lalu ada yang bertanya kepadaku, Kak Stella, bukannya ada ayat yang bodoh dari Allah lebih baik daripada orang yang berhikmat. Itu dilihat dari konteks mananya dulu. Yang mau nanya sabar ya. Nanti akan dibahas satu persatu dalam rubrik Nangkis-Nangkis. Aku teringat tentang konteks Alkitab itu dilihat dari mana dulu peristiwanya itu, bukan secara harafiah ya. Misalnya, apakah ada ayat yang membahas tentang belajar? Tuhan Yesus berkata apa kepada kita umat manusia tentang belajar? Ayo coba diingat-ingat lagi dan buka Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa titik gitu ya. Itu Matius 19, ingat nggak kamu? Tentang apa bahasnya? Ya betul, apakah boleh bercerai? Ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu di Lukas 6 ayat 3. Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca? Gitu ya. Nah, apakah kamu ingat Yesus menjawab tentang apa? Di Lukas 6, ya betul, Tuhan Yesus menjawab tentang hari Sabat. Nah, begitu adalah metode belajar, yaitu mikir-mikir. Aku juga mikir-mikir ketika dulu kan aku sering kali bertanya, dikit-dikit bertanya kepada Tuhan Yesus jawabnya mikir. Jawabnya begitu. Jadi kalau misalnya aku sedikit-sedikit nanya apa gimana, Yesus bukan selalu menjawab. Memang Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala perkara, dari segala perkara umat manusia, tetapi tidak melulu menjawab. Yang harus menjawab sebenarnya adalah kita, umat manusia ya. Walaupun kita masih kecil, kita belajar sedikit-sedikit tentang belajar. Makna belajar itu sebenarnya juga mengandung makna religius tinggi. Tidak tahukah kamu, adik-adikku sekalian, kalau misalnya kita belajar sedari kecil, itu bukan hanya berguna untuk menjadi bekal masa depan kita, supaya kerjanya bagus, supaya dapat sukses di masa depan, bukan hanya seperti itu, tetapi ilmu yang kita pelajari itu akan terbawa terus di dalam pemikiran kita sampai dengan ke surga. Ya betul. Jadi misalnya di surga itu ya, kita pasti akan belajar selalu hal yang baru-baru lagi. Kalau misalnya di dunia ini aja, ilmu-ilmu bidang yang kita sukai, hobi kamu sehari-hari, bukan hanya pelajaran di sekolah, itu tidak dikembangkan, nanti bagaimana? Tuhan bisa memberdayakanmu, memberdayakan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepadaku juga bahwa kamu belajar sendiri dulu, nanti aku bekerja lewat situ. Jadi Tuhan Yesus sangat amat suka mengkolaborasikan pemikirannya dengan pemikiran kita manusia supaya kita menjadi manusia yang berguna. Ya betul. Selama dalam pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak ada di rumah. Lebih baik-baiklah belajar, bukan hanya main gadget terus, bukan hanya nyanyi-nyanyi dan nari-nari ya adik-adikku sekalian. Tapi belajar itu menghilangkan kebetean. Kenapa? Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang pada tersiksa kalau lagi belajar. Sedangkan belajar itu sebenarnya bisa ada rasa menikmatinya jika dilakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dilakukan dengan Tuhan Yesus pasti, walaupun susah, tapi bisa. Itu adalah prinsip yang selalu ditekankan Tuhan Yesus kepada aku, walaupun susah, tapi bisa.
Kalau misalnya kita cinta ilmu pengetahuan, mempunyai semangat juang yang tinggi dalam belajar, kita pasti menyenangkan Tuhan Yesus juga kan, bukan hanya menyenangkan orang tua ya. Optimislah, katakan, aku pasti bisa. Harusnya ada lagu anak-anak tuh yang dibikin semangat belajar biar anaknya jadi semangat, bukan lagu cinta-cintaan terus ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjadi pendukung rencana Allah ataupun melancarkan kehendak Allah, kita setidak-tidaknya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang kamu lakukan jika kamu belum siap ataupun belum cukup belajar ketika kamu menghadapi dunia di luar sana? Bisa-bisa kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan juga bisa juga kita menjadi parasit ataupun memberatkan, ngerepotin hidup orang lain. Kalau misalnya kita sudah siap-siap belajar, ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Semuanya terpakai, kita bisa menjadi manusia yang mandiri. Dan kita walaupun punya ada sisi terbatasnya, tetapi selalu bisa bertahan hidup misalnya dengan syarat kita sehat dan juga kita berilmu. Jangan takut kita kekurangan peluang dan pekerjaan. Peluang itu datang di saat kita siap, begitu kata motivator Tom McEvil dalam video motivasinya di Facebook ya. Nah, terus udah gitu. Terakhir, aku akan menitip pesan bahwa tingkatkan terus semangat belajar. Dengan demikian kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang sejati dengan memperlengkapi perlengkapan rohani kita dengan ikat pinggang kebenaran. Karena setiap hasil ulangan yang dilakukan secara jujur, berkenan di hadapan Allah dan menjadi ungkapan korban syukur kita pada Allah. Kalau misalnya kita kurang bisa memperdayakan otak kita dan belajar dengan sungguh, maunya nyontek aja, nanti udah besarnya kita bisa jadi pemberat orang lain dalam hal ngambil jalan pintas dan berlaku tidak jujur dan sebagainya. Jadi kita pilih menjadi anak yang berguna atau tidak berguna. Dengan cara apa? Betul, dengan cara belajar. Marilah kita menutup dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran yang kami dapatkan secara pendidikan di sekolah. Demikianlah renungan dari Kastela tadi. Semoga berkenan di hati adik-adikku sekalian. Kita menutupnya dengan doa. Mari kita satukan hati untuk berdoa dan membuat tanda salib. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran yang kami dapatkan dari mama papa kami, dari guru-guru kami di sekolah, dan juga dalam setiap langkah hidup kami. Terima segala hasil usaha belajar kami berupa nilai-nilai yang baik. Kami persembahkan semuanya itu menjadi ungkapan korban syukur kepadamu. Biarlah ilmu yang kami pelajari di otak kami tetap menetap, bukan hanya ingat, tapi menetap terus sampai dengan kami berpulangnya nanti ke surga. Sertai kami dalam belajar ini dengan Roh Kudus-Mu, Allah Roh Kudus pengertian, datanglah, hadirlah, bukalah akal budi dan pikiran kami, supaya kami terus-menerus berjuang untuk belajar dengan lebih semangat, lebih rajin. Aku mencintai ilmu pengetahuan karena aku mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Semoga kami belajar di rumah pun tetap bisa fokus, konsentrasi, dan dapat mengatur waktu belajar dengan efisien dan efektif, bukannya hanya mau bermain-main saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin.